Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast MUI Kabupaten Kampar. Bersama saya Juwita Repatrina dan rekan saya Mutia Ulfa Sakina dan Jusmil. Nah, podcast kali ini kita ngobrol nih mengenai transaksi zakat dan sedekah dalam menggunakan platform digital. Nah, teman-teman gini, pernah nggak sih kalian waktu lagi rebahan gitu atau main HP, lagi scroll HP, ada muncul notif gitu, ayo berdonasi kepada saudara kita yang membutuhkan gitu kan. Nah, perlu kita membahas sesuatu gini ya. Banyak yang belum sadar ternyata yang apa kita lakukan itu membuahkan pahala gitu, teman-teman. Nah, betul. Dan menariknya sekarang kita bisa berzakat dan bersedekah tidak ribet di rumah saja dan hanya klik-klik HP saja, niat tulus sampai ke penerimanya. Ya, teknologi itu ibarat pisau, bisa bermanfaat jika dipakai untuk kebaikan. Nah, zakat dan sedekah lewat platform digital ini contohnya nggak cuma mempermudahkan, tapi juga memperluas jangkauan penerimanya. Assalamualaikum Buya, apa kabarnya Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, begini Buya, dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini Buya, kan semuanya serba digital Buya, gitu kan? Kalau zaman sekarang itu, kalau zaman dulu itu, kalau kita ingin berzakat atau bersedekah itu kan harus ke masjid dulu atau ke lembaga amal zakat gitu ya Kang Bu ya. Kalau sekarang ini Bu ya, kan kalau sekarang ini kan cuma lewat HP aja gitu kan Bu ya. Terus kenapa sebenarnya zakat dan sedekah ini perlu dibawa ke ranah digital Bu ya? Apakah karena gaya perubahan masyarakat yang sekarang ini serba digital gitu Bu ya, menjadikan cara-cara lama itu kurang efektif gitu Bu ya. Terus bagaimana digitalisasi ini betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat gitu Bu ya, atau hanya ikut-ikutan zaman Bu ya? Bagaimana tanggapannya Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Digitalisasi zakat, infak dan sedekah saat ini memang sangat dibutuhkan karena pesatnya perkembangan kemajuan teknologi. Jadi seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, hampir semua transaksi saat ini menggunakan platform digital ya, secara online. Ya, sebenarnya platform digital zakat ini secara online ini mulai digunakan sejak tahun 2016. Tapi pesat kemajuannya setelah masa kita melewati atau sedang melewati masa pandemi COVID kemarin, ya, sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengeluarkan surat edaran ya nomor 20 tahun 2020 tentang penggunaan platform digital zakat ini secara online atau secara non tunai melalui daring atau jaringan internet. Dan ini memang merupakan sebuah tuntutan zaman. Bukan berarti meninggalkan cara-cara yang lama, tetapi kita beralih ke era yang baru, yaitu era digitalisasi, di mana hampir semua transaksi sekarang menggunakan alternatif digitalisasi karena ini mempermudah. Ya, dicatat sejak tahun 2019 ke atas ini bahwa hampir atau terkumpul lebih dari 41 miliar ya di Badan Amil Zakat Nasional zakat yang dilakukan secara online ini. Dan ini sangat memudahkan bagi masyarakat karena sebagaimana disampaikan tadi, duduk di rumah ingin berinfak, bersedekah bisa dilakukan secara online melalui mobile banking atau datang ke ATM atau ke tempat-tempat lainnya.
karena kemajuan zaman, kebutuhan zaman, maka ini sangat diperlukan. Maka semua lembaga-lembaga zakat atau badan amil zakat itu sekarang memiliki aplikasi pembayaran zakat, infak dan sedekah secara online. Dan zakat fitrah Bu ya gitu. Kan zakat fitrah kalau melalui online itu apakah niatnya itu diucapkan secara lisan atau hanya di dalam hati saja gitu Bu ya? Ya, semua zakat tidak terbatas pada zakat fitrah. Sesungguhnya karena ini merupakan ibadah ya. Pembayaran zakat itu merupakan ibadah, maka tentu dibutuhkan niat. Niat dari muzaki. Tetapi apakah niat ini perlu diucapkan, dilafazkan? Ini merupakan perdebatan atau khilafiyah di antara para ulama. Memang niat dalam zakat itu menurut mayoritas ulama ini merupakan sesuatu hal yang sunnah, tidak merupakan sesuatu yang mesti atau rukun dilakukan dalam transaksi keuangan dan khususnya zakat. Pun dengan bukti pembayaran secara online itu kita sudah bisa mengetahui niat dari muzaki untuk mengeluarkan zakatnya. Maka pembayaran zakat, infak dan sedekah tidak lagi ribet berjumpa secara langsung, tetapi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Dan jaringannya bisa lebih luas. Ya, tapi perlu diingat ke lembaga mana kita menyalurkan zakat itu kita harus pertama kita harus mengetahui lembaga atau badan zakat yang sudah terakreditasi, maksudnya legal ya, dikeluarkan izinnya oleh pemerintah atau oleh Kementerian Agama, seperti Basnas, Dompet Duafa, ya, Kita Bisa, Care-It dan lain sebagainya. Lazismu ya, lembaga amil zakat, infak sedekah Muhammadiyah, ya, banyak sekarang lembaga-lembaga dan badan amil zakat yang menggunakan platform digital ini. Terus nih Bu ya, banyak orang yang bilang gini Bu ya, kalau sedekah melalui transfer itu kurang terasa maknanya gitu Bu ya. Gimana itu Bu ya tanggapannya? Justru lebih mudah dan tidak terasa kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan jumlah yang lebih besar melalui platform digital. Coba adik-adik belanja ke pasar sekarang, membeli suatu komoditi dengan mengeluarkan uang yang besar 1 atau 2 juta, itu mengeluarkan dari saku atau dari dompet memberikan secara langsung itu berat rasanya. 1 juta nih, 2 juta. Tapi kalau melalui aplikasi ini berinfak 500.000, 1 juta, 2 juta, tidak terasa. Ya. Mengeluarkannya, dan itu lebih mudah. Ya. Memang pergeseran ini sampai pun belanja habis secara online pun tidak terasa. Ya, apalagi menggunakan kartu kredit kan, kartu kredit. Kalau debit jelas kan. Nah, apalagi menggunakan kartu kredit. Nah, justru lebih mendekati kepada ajaran Islam ini. Tangan kanan yang mengeluarkan tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya hati itu kalau mengeluarkan itu tidak merasa berat, mengeluarkan 500.000, 100.000 untuk wakaf, untuk sedekah, ya, melalui aplikasi online daripada mengeluarkan secara langsung dari dompet, dari saku. Lebih terasa 500, gitu. Lebih terasa ya, lebih mudah. Iya. Nah, Ustaz, kalau secara hukum Islam nih Bu ya, Ya. bagaimana pandangan ulama tentang zakat digital ini? Apakah sah dan diterima sebagai ibadah? Karena Bu ya, banyak orang masih ragu
mereka takut berzakat melalui transfer ini kurang afdol. Iya. Jadi kita butuh penjelasan hukum nih Buya, Iya. biar umat tenang dalam beribadah. Ya, kita melihat dari dua sisi. Yang pertama zakat. Zakat itu sudah jelas ibadah ya. Pembayarannya juga jelas, takaran dan ukuran ketentuannya juga sudah jelas. Sekarang yang diragukan oleh masyarakat, apakah pembayaran zakat melalui platform digital secara online ini sah ya? Maka pertama kita lihat dari rukun zakatnya nanti ya. Apakah rukun syarat zakatnya sudah terpenuhi meskipun itu dilakukan secara langsung atau online. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, berarti pembayaran zakat itu dianggap sah. Apalagi platform digital ini sesuatu yang baru, maka berlaku kaidah al-aslu fil asyai al-ibahah. Ya, hukum asal dari sesuatu itu adalah boleh selama tidak tercampur dengan unsur-unsur yang haram. Artinya dalam digitalisasi itu tidak ada unsur gharar, penipuan, tidak ada unsur maisir, unsur judi, atau tidak ada praktek-praktek ribawi. Dan ini adalah wasilah. Ya, wasilah itu merupakan alat atau perkakas yang digunakan untuk mempermudah kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah zakat. Maka masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi online untuk menunaikan kewajiban zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, atau untuk menyalurkan sedekah, infak, dan wakaf. Kan tidak hanya dalam zakat saja digunakan platform digital ini. Pembayaran UKT juga kan? Iya, betul. Ya, secara online. Apa namanya yang sekarang banyak dilakukan belanja ini? Ya, belanja online. Belanja online kan? Belanja online melalui Shopee, melalui apa kan? Iya. Itu semuanya kan melalui platform digital. Maka kita juga dalam beribadah ini wasilah-wasilahnya juga harus mengikuti perkembangan zaman supaya nanti khususnya ibadah zakat, infak, dan sedekah ini mudah dilakukan oleh masyarakat atau calon munfik atau calon muzaki. Nah Ustadz, kan kalau kita berzakat melalui transfer ini kan ada potongan dari admin nih. Nah ini termasuk riba atau bagaimana Ustadz? Kalau administrasi dari dari penggunaan platform digital itu tidak termasuk praktek ribawi, karena itu dihitung sebagai biaya administrasi. Karena praktek ribawi itu kan bisa berlaku kalau ada kelebihan khususnya dalam hutang piutang dan jual beli. Dan ini tidak termasuk hutang piutang dan jual beli. Ini menunaikan kewajiban zakat. Iya. Karena kita menggunakan alat wasilah yang menggunakan jaringan dan itu ada pembiayaannya. Pembiayaannya pun tidak besar kan. Itu merupakan biaya administrasi disebabkan karena kita menggunakan platform digital. Nah ini juga Ustadz, apa bedanya ibadah digital dengan ibadah biasa? Apakah manfaatnya juga berbeda? Mungkin orang banyak mengira Ustadz, karena kalau ibadah digital ini klik-klik saja mungkin, dan dia ini ada kelebihan dari diri sendiri seperti kecepatan saluran, jangkauan, dan keterlibatan sosial. Iya, jadi ada plus minusnya. Iya. Kita melakukan pembayaran sedekah, infak, sedekah, wakaf atau zakat melalui platform digital ini. Yang pertama, dia mudah dan aksesnya bisa lebih luas, ya, kemana saja dan kepada lembaga zakat mana saja, dan penerimanya bisa juga lebih luas, ya.
daripada kita melakukan secara langsung. Nah, secara langsung itu membutuhkan waktu, tenaga, dan kadang menunggu waktu. Karena menunggu waktu jadi akhirnya tidak jadi mengeluarkan zakat melalui lembaga yang sudah diakui. Yang betul-betul diperhatikan oleh calon muzaki atau calon munfik itu, calon pewakaf itu adalah pastikan bahwa lembaga yang menggunakan platform digital ini sudah ada legalitas hukumnya dari pemerintah, supaya kita menambah keyakinan kita bahwa dana itu betul-betul digunakan sesuai dengan niat yang memberikan, apakah ini dana zakat, wakaf, infak atau sedekah. Ya, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, bagaimana sih cara kerja platform digital itu? Maksudnya tuh sistem itu bagaimana Ustadz? Mulai dari donasinya, pencatatannya, terus sampai distribusi ke mustahiknya itu Ustadz. Ya, kalau teknisnya tentu nanti bisa kita sama lembaga yang langsung mengelola tentang pembayaran zakat secara digital ini. Tapi secara umum ketika kita menggunakan pembayaran infak sedekah secara digital melalui lembaga yang sudah legal, terakreditasi, itu yang pertama tentu pembayarannya itu jelas, ya, karena pelaporannya juga jelas, ya, pelaporannya juga jelas, dan itu terjadwal dan bisa kita lihat kembali, ya, dan nanti bisa kita akses apa saja kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menyalurkan dana yang sudah disampaikan oleh muzaki secara online. Ya. Terakhir nih Bu ya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi lembaga zakat itu dalam mengembangkan layanan digital ini? Kita kan tahu nggak semua orang itu paham dengan teknologinya. Belum lagi soal kepercayaan masyarakatnya itu tentang distribusinya gitu Bu. Ya, yang pertama tantangannya tentu tidak semua wilayah ya dalam negara kita, daerah kita itu terjangkau oleh jaringan internet, ya, jaringan internet. Bisa di kota jaringannya luas, nanti di pinggir-pinggir jaringan tersendat. Itu tentu hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kemudian tantangannya juga ini nanti dari pengelola, kalau tidak ada pengawasan, ya, terutama dari masyarakat digital yang sudah menggunakan platform digital dalam menunaikan zakat ini, tentu juga lembaga zakat ini menyalurkan zakat ini juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh muzaki, ya, oleh calon munfik ini. Makanya kita berpesan kepada calon munfik, calon wakif, ya, kemudian calon muzaki ini untuk menunaikan zakat melalui media online ini, secara online melalui platform digital yang sudah ada, itu betul-betul diperhatikan lembaganya atau badannya yang sudah memiliki izin atau legalitas dari pemerintah. Karena kalau sudah memiliki legalitas, kita yang mengeluarkan infak sedekah itu juga penuh dengan keyakinan, ya. Dana dikumpulkan, dana diolah, kemudian didistribusikan, itu pasti kepada mustahiknya. Kalau zakat pasti kepada mustahiknya, infak, sedekah, wakif itu pasti sesuai dengan tujuan, ya, dari infak, sedekah dan wakaf itu. Ya.
Terakhir nih Ustadz, apa kesimpulan dan saran yang bisa kita ambil mengenai transaksi zakat dan sedekah melalui platform digital ini? Ya, penunaian zakat melalui platform digital secara online ini merupakan cara yang disediakan oleh lembaga zakat atau badan zakat untuk memudahkan kita untuk membayar zakat, yang tidak menyita waktu kita, yang tidak menyita tenaga kita, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan ini sudah sesuai pembayaran zakat secara digital ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, karena ini merupakan cara yang lebih mudah, ya, memudahkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, ternyata zakat dan sedekah menggunakan platform digital ini bukan hanya sah secara hukum syariat, tetapi mempermudah distribusi dan memperlancar penyaluran kepada yang membutuhkan. Kuncinya, pastikan akad kita itu niat kita itu baik, akadnya jelas, dan platform yang kita gunakan itu amanah dan terpercaya. Karena sejatinya bukan bagaimana kita memberi, tapi tapi seberapa tulus dan tepat kita menyalurkan titipan Allah kepada yang membutuhkan. Mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi ini untuk menyebarkan kebaikan. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Zakat dan sedekah itu bukan hanya menyucikan harta, tetapi sekaligus menyucikan hati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.